Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar matematika kelas 9. Dan materi yang akan kita pelajari yaitu tentang fungsi kuadrat. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu agar dapat memahami tentang fungsi kuadrat. Kita langsung saja masuk. Fungsi kuadrat. Fungsi kuadrat adalah fungsi polinom dengan pangkat peubah tertingginya adalah 2. Nah, sebuah fungsi selalu berhubungan dengan grafik fungsi. Begitupun dengan fungsi kuadrat. Grafik fungsi kuadrat berbentuk parabola. Nah, untuk menggambarkan grafik fungsi kuadrat harus ditentukan titik potong dengan sumbu koordinat dan titik ekstrim. Nah, kita langsung masuk ke bentuk persamaan fungsi kuadrat. Nah, kita perhatikan contoh fungsi kuadrat berikut. Yang A ada fx sama dengan x pangkat 2 ditambah 2x dikurang 3. Yang B, fx sama dengan 1 ditambah 4x dikurang 3x pangkat 2. Yang C, fx sama dengan 4 dikurang 2x dikurang x pangkat 2. Yang D, fx sama dengan x pangkat 2 dikurang x. Yang E, fx sama dengan 3x dikurang x pangkat 2. Yang F, fx sama dengan 4x pangkat 2 dikurang 8. Yang G, fx sama dengan 2 dikurang 3x pangkat 2. Dan yang H, fx sama dengan 2x pangkat 2. Nah, dari contoh-contoh tersebut terlihat setiap fungsi memiliki satu variabel dan pangkat tertinggi. Dan pangkat tertinggi variabelnya itu ada 2. Nah, demikian bentuk umum persamaan fungsi kuadrat dalam X adalah fx sama dengan ax pangkat 2 ditambah bx ditambah c dengan a, b, dan c bilangan real dan a bukan sama dengan 0. X disebut variabel, A disebut koefisien X pangkat 2, B disebut koefisien X, dan C disebut konstanta. Langsung ke grafik fungsi kuadrat. Nah, sketsa grafik fungsi kuadrat dapat digambar secara sederhana yaitu dengan menentukan beberapa titik yang terletak pada grafik fungsi Y sama dengan grafik fungsi Y sama dengan fx. Nah, kemudian menggambarkan titik tersebut pada bidang koordinat kartesius secara tepat. Nah, titik ini dapat ditentukan dengan memilih beberapa nilai x bilangan bulat yang terletak pada daerah asal grafik fungsi Y sama dengan fx. Kemudian hitung nilai fungsinya. Titik-titik pada fungsi fx akan lebih mudah dibaca jika ada sajian dalam bentuk tabel atau daftar. Nah, ini kita akan membuat tabel. Contohnya di sini ada menggambar grafik fungsi kuadrat y sama dengan f1x sama dengan negatif x pangkat 2 dikurang 2x ditambah 3 pada daerah asal anggota D sama dengan x di mana negatif 4 lebih kecil sama dengan x lebih kecil sama dengan 2 x anggota R. Dan y f2x sama dengan x pangkat 2 dikurang 2x ditambah 3 pada daerah asal anggota D sama dengan x di mana negatif 2 lebih kecil sama dengan x
dan lebih kecil sama dengan X4, maka X anggota R. Nah, beberapa titik terletak pada grafik fungsi Y sama dengan F1X dan Y sama dengan F2X sebagai berikut. Nah, di sini ada tabel nilai X-nya dari anggota D tadi, yaitu negatif 4, negatif 2, negatif 4, negatif 3, negatif 2, negatif 1, 0, 1, dan 2. Kemudian setelah kita cari nilai Y sama dengan F1X, kita dapatkan negatif 5, 0, 3, 4, 3, 0, negatif 5. Nah, titiknya kita bisa lihat negatif 4 dan negatif 5, kemudian negatif 3 dan maaf 0 bukan negatif 0, kemudian negatif 2,3, negatif 1,4, 0,3, 1,0 dan 2, negatif 5. Tabel yang F2-nya kita bisa lihat nilai X-nya itu dari anggota D yang F2 ada negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2, 3, dan 4. Kemudian seperti tadi juga kita dapatkan dari setelah jadi Y sama dengan F2X menjadi 5, 0, negatif 3, negatif 4, negatif 3, 0, 5. Titiknya negatif 2 dan 0,5, negatif 1, 0, negatif 0, negatif 3, 0, negatif 3, 1, negatif 4, 2, negatif 3, 3,0 dan 4,5. Sekarang kita ke gambar grafik fungsi Y sama dengan F1X sama dengan negatif X pangkat 2 dikurang 2 X tambah 3. Tadi sudah kita dapatkan, yaitu yang pertama negatif 4, negatif 5, yang kedua negatif 3,0, yang ketiga negatif 2,3, yang keempat negatif 1,4, yang kelima 0,3, yang keenam 1,0, dan yang ketujuh 2,5. Nah, setelah kita dapatkan, kita membuat garis. Ini yang disebut grafik. Kemudian di bagian lurus sini kita kasih tanda garis berpotongan. Tanda garis berpotongan ini disebut sumbu simetri, dan pada ujung sini disebut titik puncak. Dan ini gambar yang kedua, sama seperti tadi, bedanya ini ke bawah. Dan titik puncaknya ada di sini, di tengah-tengah. Dan garis putus-putus ini disebut sumbu simetris. Demikian pembelajaran matematika kelas 9 pada hari ini. Semoga apa yang telah dijelaskan dapat dimengerti dan dipahami. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.